Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang buat para fans GP Mania dan fans pembangunan di seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, baik, pada siang hari ini di tanggal 9 Oktober 2023 kita kembali lagi memeriksa dan mengecek sirkuit Mandalika yang teman-teman kepoi bagaimana jadinya maupun apa saja segala persiapan kesibukan yang saat ini berlangsung. Mengingat MotoGP yang tinggal beberapa hari lagi, tinggal 4 hari akan segera diselenggarakan di sirkuit Mandalika, dan pada hari ini kita akan melihat keseluruhan pantau pool di manakah titik area pengerjaan maupun semua area bagaimana jadinya kesiapan untuk menyambut MotoGP. Nah, tentunya makin ramai dan makin sibuk ya mendekati MotoGP yang tinggal beberapa hari lagi. Jadi kita akan langsung saja memantau. Untuk awalan video kita pantau dulu di area zona tengah sirkuit Mandalika. Apa saja yang sudah dipersiapkan, disediakan saat ini. Nah, seperti yang terlihat di sini ada panggung yang saat ini dalam progresnya maupun beberapa bangunan yang nantinya akan ditempati UMKM dan bazar, dan juga inilah dia di depan kita ya. Aprilia nanti akan disediakan sejumlah pameran motor dan segala kebutuhan lainnya dari Aprilia, dan juga inilah dia kita lihat ya tempat dari kamera yang akan menyoroti dari konser nanti yang akan kita dihiburkan dengan artis papan atas Indonesia. Nah, jadi sejauh ini capaian dari selama pendirian panggung ini kita ketahui mulai di hari kemarin dan sampai saat ini ya terlihat seperti ini sudah capaian dan perkembangannya. Bahan-bahan peralatan sudah dinaikkan ke atas seperti sound system dan juga lampu-lampu hiasan yang ada di panggung di sini sudah dinaikkan ke atas. Dan juga untuk bangunan dari panggung di sini sudah mulai terbentuk dan beberapa peralatan perlengkapan lainnya yang saat ini dalam progres pemasangan, teman-teman ya. Iya, jadi cepat sekali ya proses pemasangan panggung besar yang ada di area zona tengah ini, mengingat ya MotoGP yang tinggal hitung hari. Jadi segala kesibukan pengerjaan semua area di sini terus dipercepat agar cepat rampung. Nah, jadi kita ketahui tak hanya dikerjakan atau disibukkan siang, tapi malam juga dilakukan lembur seperti itu. Nah, jadi di area zona sekarang ini kan sudah semakin banyak terlihat seperti banyaknya tenda yang sudah didirikan dan juga berbagai jenis ya UMKM dan bazar sebagai tempat jualan yang saat ini kita lihat bersama, maupun di area tribun saat ini diperiksa, dicek sedetail mungkin untuk dipastikan aman semua, teman-teman ya, untuk tribun yang akan diduduki oleh puluhan ribu penonton nanti di tribunnya masing-masing. Dan inilah dia kita sudah berada di dalam sirkuit Mandalika. Kita langsung saja menyoroti kesibukan dari tim Dorna Sport yang saat ini melakukan pemasangan papan sponsor yang terlihat keren saat ini. Jadi papan sponsor ini berjenis Petronas yang dipasang di bagian outer service road sebelah kiri lintasan tikungan ke-1 dan ke-2. Dan inilah dia kita lihat ya, ini juga cepat sekali pemasangannya, beberapa menit sudah menghasilkan papan sponsor terpasang dengan cepat atau memanjang. Jadi sudah banyak ya papan sponsor yang sudah terpasang di bagian outer dan inner ya, berbagai jenis papan sponsor dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, jadi tim dari Dorna Sport yang saat ini kita ketahui sibuk sekali ya, ramai di dalam sirkuit Mandalika untuk memasang segala sesuatu ya, kebutuhan perlengkapan untuk balapan MotoGP. Saat ini sudah mulai didirikan tempat kamera Dorna yang akan dipasang nanti di masing-masing titik, teman-teman ya. Dan inilah dia kita lihat untuk hasil pemasangan dari papan sponsor Petronas yang ada di outer service road sebelah kiri tikungan kedua. Dan kita lanjut lagi ke area yang lain untuk melihat bagaimana jadinya maupun kesibukan yang tentunya kita kepoi bersama. Nah, dan di sini kita sudah berada di tikungan ketiga menuju tikungan keempat. Kita lihat langsung untuk permukaan aspal maupun area yang sudah tercat seperti garis curb, track limit, area approach. Seperti ini ya kondisinya. Tentunya sangat siap sekali sudah untuk siap digunakan ya lintasan sirkuit Mandalika yang saat ini kelihatan bersih dan kinclong. Iya, walaupun sudah bersih dan kinclong aspal lintasan sirkuit Mandalika ini, tapi terus diperiksa, dicek setiap hari ya untuk kondisi dari aspal sirkuit Mandalika ini sesudahnya selesai dilakukan pembersihan, karena mengingat ya beberapa area pengerjaan di dalam masih belum selesai ya, yang dimana sampai saat ini ya masih terus berlangsung untuk segala kesibukan seperti pemerapian area gravel yang tentunya debu yang berasal dari gravel itu bisa saja masuk ke dalam trek, teman-teman ya, maupun kerikilnya. Tapi untuk itu tetap diperiksa
diperiksa, dicek sepulintasan sirkuit Mandalika, dan juga mengingat ya di area luar masih ada progres pengerjaan seperti penggalian tanah yang mungkin itu debu-debunya akan masuk ke dalam permukaan lintasan. Tentunya tetap dijaga selalu untuk aspal sirkuit Mandalika ya. Iya, walaupun kita ketahui sudah selesai dilakukan pembersihan 100% rampung ya untuk aspal sirkuit Mandalika, tapi nantinya dicek ya apakah ada kotor, maka akan disedot ya menggunakan alat khusus yang sudah disediakan oleh sirkuit Mandalika. Tentunya tetap aman dan nyaman teman ya menjelang MotoGP yang tinggal beberapa hari ini teman. Nah, dan kemudian di sini kita sudah berada di lintasan tikungan ke-9 ya. Kita lihat langsung untuk kondisi di area gravel maupun area yang kita lihat sudah didirikan tempat kamera. Inilah dia teman-teman, berada di bagian service road sebelah kanan tikungan ke-9 di sini. Ya, seperti ini tinggi atau besarnya dari tempat kamera Dorna yang akan menyoroti dari balapan MotoGP, Moto3, Moto2 teman-teman ya. Dan inilah dia, kita lihat langsung dengan secara detail untuk aspal sirkuit Mandalika setelah tuntas dilakukan pembersihan. Ya, begitupun saat ini untuk kesibukan terus dilakukan ya. Banyak sekali hal-hal kesibukan lainnya seperti yang kita lihat pada siang hari ini. Ya, pemerapian area gravel yang kita lihat menggunakan alat khusus. Oke, dan baiklah kita melihat secara detail untuk proses ya pemerapian area gravel dengan menggunakan alat seperti ini teman-teman. Inilah dia yang saat ini sedang beroperasi ya untuk merapikan area gravel sirkuit Mandalika. Iya, sesuai yang diharapkan atau diinginkan oleh pihak pengelola maupun Dorna Sport ya untuk area gravel ya, sebagaimana rapinya atau bisa juga dimotif atau diberi garis-garis rapi ya di area gravel ini, sehingga kita lihat untuk area gravel yang sudah dirapikan di samping kiri lintasan di sini. Nah, ini dia untuk model atau rupa menariknya dari area gravel setelah dilakukan pemerapian oleh alat yang kita lihat tadi. Dan kemudian kita lanjut lagi ke papan sponsor berikutnya yang sudah terpasang sejak 2 hari yang lalu, dan kita pantau kembali di sini ya, karena kita tak bosan-bosan melihat dari papan sponsor di sini yang sangat menyatu sekali dengan alam keindahan di sirkuit Mandalika, yaitu pemandangan pantai dan juga masih banyak lagi keunggulan sirkuit Mandalika. Nah, dan tentunya di balik kelebihan ya pasti ada kekurangan ya. Begitu juga sirkuit yang lain ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi inilah dia untuk keunggulan sirkuit Mandalika yang letaknya sangat cocok sekali. Masalah keindahan pemandangannya sangat luar biasa, yang mungkin teman-teman tidak bisa jumpai di sirkuit manapun. Untuk masalah keindahan pemandangan, sirkuit Mandalika ini berlokasi sangat cocok sekali ya, strategis sekali berada di tempat pemandangan yang luar biasa, pemandangan pantai, perbukitan, ya, dan banyak hal menarik keunggulan lainnya yang dipunyai sirkuit Mandalika. Dan tentunya ya sirkuit Mandalika juga tidak bisa seperti sirkuit yang ada di dunia teman-teman ya. Begitu juga sirkuit di dunia tidak bisa meniru sirkuit Mandalika seperti itu teman-teman ya. Jadi ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Nah, dan tentunya semua sirkuit yang masuk kalender MotoGP tentunya sudah memenuhi standar FIM, dan Dorna Sport ya sudah memenuhi standar internasional untuk menggelar balapan MotoGP. Jadi semua sirkuit di dunia ini bagus semua teman-teman ya. Oke, dan langsung saja di sini kita melihat untuk kesibukan di Bukit 360 ya, di bagian ketiga bangunan observation deck yang saat ini ya dikeroyok oleh jumlah volunteer atau karyawan yang saat ini bertugas untuk dengan tugasnya masing-masing. Iya, ada yang bagian kru kontrol, security, cleaning service, petugas kebersihan, dan juga lain sebagainya ya untuk volunteer yang direkrut oleh MGPA sebanyak sekitar 2000 lebih ya, volunteer atau karyawan muda ya, baik perempuan maupun laki-laki yang saat ini ikut mensukseskan ya, berpartisipasi untuk mensukseskan gelaran MotoGP 2023. Jadi semua area sirkuit Mandalika mereka lakukan ya, dibersihkan supaya bersih dan kinclong semua untuk teman-teman semua aman dan nyaman, dan tentunya akan kelihatan sangat indah ya apabila terlihat bersih dan menghijau. Oke, dan kemudian kita lanjut lagi ke area berikutnya untuk melihat kesibukan dari alat-alat yang saat ini beroperasi dan juga segala macam ya teman-teman kita yang saat ini mensibukkan sirkuit Mandalika mendekati MotoGP yang beberapa hari lagi. Nah, dan inilah dia, kita lihat ya kesibukan dari tim ahli yang saat ini melakukan pembersihan bagian area yang sudah dicat di sini ya, bagian yang kotor diperiksa supaya saat ini kita lihat ya langsung dibersihkan menggunakan air yang bertekanan tinggi untuk membersihkan dari yang kotor-kotor di area yang sudah dicat tersebut ya, mengingat ada beberapa pengerjaan yang lain ya sedang dilakukan atau beroperasi saat ini. Jadi terus dilakukan pembersihan untuk aspal sirkuit Mandalika ya, dicek bagian beberapa area yang kotor dibersihkan.
Nah, terlihat di sini ada 3 truk yang membawa tong air yang selalu ya menyirami area rumput sirkuit Mandalika. Dalam waktu dekat ini semoga area rumputnya cepat tumbuh subur dan makin menghijau. Dan nantinya kita akan melihat ya bagaimana hasil selama dari perawatan area rumput di sirkuit Mandalika. Apakah hijau atau seperti biasa? Nanti kita akan buktikan bersama untuk area rumput di depan pedok sirkuit Mandalika yang beberapa hari yang lalu mulai ditutup ya menggunakan terpal atau sejenis plastik khusus ya untuk lebih cepat menghijau dan lebih subur. Ya, apakah sudah terbukti ya dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pihak terkait di sini maupun para pekerja untuk menyubur dan menghijaukan dengan cepat area rumput dengan waktu dekat. Iya, terlebih dahulu di sini kita melihat tikungan ke-16 yang sudah tuntas selesai dilakukan pembersihan maupun area aspal yang lain, dan juga nantinya kita akan melihat untuk hasil pemasangan papan sponsor dalam negeri, yaitu papan sponsor utama sirkuit Mandalika yaitu Pertamina yang terpasang ya, yang saat ini dalam tahap pemasangan di bagian tembok pagar pembatas lintasan trek lurus. Inilah dia teman-teman ya, kita lihat hasil pemasangan yang dimulai kemarin dan sampai hari ini beberapa jam lagi akan melanjutkan untuk pemasangan dari baliho papan sponsor yang seperti ini tulisannya Pertamina Enduro dan Pertamina teman-teman ya, yang dipasang di bagian lintasan trek lurus di sini. Dan juga kita akan melihat hasil selama perawatan area rumput di pedok sirkuit Mandalika yang saat ini kita bisa lihat bersama bagaimana hijau dan suburnya area rumput ya, berbagai cara yang dilakukan oleh pihak terkait. Iya, mulai dari penyiraman rutin di pagi, siang, dan sorenya, dan juga penaburan pupuk khusus dan cara perawatan lainnya seperti penutupan menggunakan sejenis terpal kemarin atau plastik. Di sini sekarang sudah dibuka ya penutup dari area rumput, sehingga setelah dilakukan pembukaan dari ya plastik atau penutup area rumput sehingga terlihat sehijau ini ya area rumput di depan pedok sirkuit Mandalika. Nah, jadi terbukti perawatan cara seperti itu luar biasa, dengan cepat area rumput tumbuh subur dan menghijau. Tinggal saat ini progresnya sedang dilakukan pemerapian menggunakan alat khusus.